sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dulur-dulur bisa ikuti program Hikmah Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, kanal 88,4 FM atau di RRI Digital dan streaming kami rri.co.id. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Dulur, sesaat lagi kita berada di acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci becek kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada dan pecah biasa selama bulan suci Ramadan, saban petangnya di jam 17 sampai jam 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ini kita akan kembali menyimak ada dialog hikmah Ramadan, yaitu kembali bersama dengan Ustadz Muhammad Setiawan SHMH untuk di edisi kali ini 22 Ramadan 1446 Hijriah. Dan juga bertepatan dengan juga Sabtu 22 Maret 2025. Ini kita bakal ngomongin soal sejarah peradaban Islam dunia. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, goyor becek ilham. Oke, baik Ustaz, ini petang ini topik kita tentang sejarah peradaban Islam dunia. Iya benar. Ini menarik dan mungkin sebagai pembuka kami persilahkan Ustaz. Terima kasih Cik Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang menyaksikan siaran Radio Republik Indonesia Pro 4 baik melalui radio manual, melalui RRI Digital, melalui kanal YouTube dan media sosial lainnya yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita bersyukur pada hari ini Sabtu 22 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 22 Maret 2025 Miladiah. Kita masih Allah unjuk kesempatan, Allah unjuk kesehatan, Allah unjuk banyak nikmat sehingga masih bisa menyaksikan di setiap petangnya program Dialog Hikmah Ramadan yang diadakan oleh RRI Pro 4 ini dari awal Ramadan kemarin sampai akhir KG yang hari ini kita sudah berada di tanggal 22, artinya kita sudah masuk di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Yang kebetulan kami diamanahi untuk mengampuh atau mengisi sebagai narasumber dalam Dialog Hikmah Ramadan program ini, yang pada petang ini kita mengangkat tema sejarah peradaban Islam dunia. Nah, ngapa sejarah peradaban Islam dunia? Karena KG yang kedua ada lanjutannya dari sesi hari ini, yaitu besok akan kita lanjutkan kepada sejarah peradaban Islam Palembang Darussalam, tempat kita lahir ini. Nah, hari ini kita bahas dulu secara global, secara universal sejarah peradaban Islam dunia. Oke. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka marilah sama-sama kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, dan wabil khususnya umatnya beliau, mulai dari diutusnya beliau hingga akhir zaman kelak, dan semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau kage di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung yang menjadi impian dan cita-cita kita kalau semoga dan kita bersolawat kepada beliau kelak kage di hari kiamat Nabi mandang kita dan berikan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Cik Ilham aman Cik Ilham? Alhamdulillah, aus. Aus Tapi tetap semangat. Soalnya tadi udah bangun sahur Ustaz. Oh, udah terbangun sahur Iya, kepeliwat. Iya, untung lah niat dah ya. Bang sudah niat. Iya, soalnya jam 1:30 lah makan kan. Iya, kalau uji wong tuh masih kenyang. Masih kenyang. Ya sampai sekarang kenyangnya deh. Itulah salah satu luar biasanya puasa Ustaz ya. Kalau kita hari biasa
perut kita nih pedih nih, cepet nih laparnya Iya, ya. rasanya tuh kapan tak do bertemu dengan nasi itu Ah, ah. benar ujung sekayu tu aku ikatkan rasa nak mau nuang mendak ada terjingok dengan nasi ni. Iya, tapi kalau bulan puasa ini alhamdulillah lancar kalau Ustaz. Iya, jadi pikiran tu tak do ini, tak do apa nama itu kalau hari biasa ya. Ah, ah. Tak do apa Rongsing. konsen yo, dah rongsing nyingok apa pun nyingok uang walaupun uang tu bener lah. Iya, Kadang rasa nak inilah, rasa nak itulah. Jangan tu lah budak ada bengal dikit nak itu. berempang musuhnya itu. Nah, tapi beda kalau dengan kita puasa dah. Mhm. Nah, hari ini kita jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membahas mengenai sejarah peradaban Islam dunia. Mhm. Nah, kalau kita datang main ke Universitas Islam Negeri atau UIN UIN. Raden Patah Palembang, juga UIN yang lain daerah lain, Ah, ah. atau Institut Agama Islam Negeri Mhm. IAIN, atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN yang ada di bawah Kementerian Agama baik negeri ataupun swasta, Mhm. maka kita akan bertemu dengan namanya Fakultas Adab dan Humaniora. Oh, itu ada fakultasnya, Ustaz, Ada ya? fakultasnya. Kalau di umum tak katik je. Udah kate. Berarti hanya di IAIN, hanya di Islam. Atau kalau di Jawa itu, kalau di Jogja itu kami dulu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Nah, atau Fakultas Adab dan Budaya Islam. Iya, Nah, di situ ada kata-kata adabnya. itu. Nah, di fakultas itu kan kalau kita kuliah itu kan tahu tuh di kampus itu ada fakultas-fakultas Mhm. Di bawah fakultas-fakultas ada prodi-prodi Prodi, Nah, atau biasanya ada jurusan dulu kan. Ada yang jurusannya lah prodi, ada beda kadang antara prodi dan jurusannya. Mhm. Tapi di bawah fakultas pasti ada prodi. Ada prodinya. Nah, kalau kita main ke UIN itu, ke UIN Palembang dah jauh-jauh ngandon nih go. Mhm. Sekedar nak tahu yang itu sampai ke luar kota Karena sana. Palembang ada Ustaz ya. Di Palembang ada soalnya kan. Aha. Nah, ada namanya prodinya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Waduh, Cik Ilham ingat waktu zaman-zaman dulu kan karena juga dari MTS. Oh, dari MTS. Ada mata pelajaran Ada SKI. mata pelajaran ya? Ada. Iya, jadi mata pelajaran. Aha. Nah, atau juga ada juga kalau kita nyingok prodi itu SPI, Sejarah Peradaban Islam. Beda ya Ustaz ya? Nah, jadi di situ Cik Ilham uji budak ini hari. Nah, aku nih galak ngapalah Pak Ustadz Iwan tuh galak hobin pakai istilah budak ini hari. Yo. Karena supaya masuk ke seluruh kalangan. Itu. Iya, juga supaya wong tua-tua yang sepuh-sepuh tahu juga istilah budak dari dikiok ke budak ini hari. Karena itu bahasa kita Palembang kan? Iya. Yang nyebut itu biasa budak Palembang. gitu. Iya, bukan budak amba saya, Iya, lain itu. artinya wong Palembang. Iya. Aha. Budak tuh maksudnya tuh dia Budak tuh muda. anak-anak tuh lah lewat Cik Ilham, Iya. kisaran masa remaja lah ya, remaja kecil sampai ke dia tuh kawin. Nah, itu Nah, budak orang itu Palembang masih nyebutnya. budak Nah, nyebutnya iya. itu. Kalau budak di Arab lain lagi, dia hamba sahaya yang dia diperjualbelikan itu Itu. Iya, dalam bab fikih ada tuh masalah budak. Mhm. Nah, jadi di situ ada istilah SPI dan SKI, Sejarah Kebudayaan Islam sama Sejarah Peradaban Islam. Itu. Nah, uji budak ini hari Cek, dua iko itu tuh sama tapi beda, beda tapi sama. Oh, sama tapi tak serupa Cik Jawang. Nah, Betty dah ya. Beti, Beda tipis. Nah, jadi apa dia beda? Di situ kita garis bawahi dulu sejarah peradaban Islam, Mhm. sejarah kebudayaan Islam. Sejarah itu Cek asalnya dari bahasa Arab. Jadi Oke. jadi mata pelajaran kita dari SD sampai ke perguruan tinggi Mhm. Nah, kalau di SD masih ngabung ke IPS, dia ilmu pengetahuan sosial. Zaman dulu kita dulu, ada teman main hari masih ada itu kurikulum baru nih kan. IPS. Karena kita lala muda sekolah lagi ya Ustaz. Iya, ya. lah lama kita lah puluhan tahun bukan Karena Sari banyak dua. istilah mata pelajaran sekarang kan. Iya, budak-budaknya karena ada ya. kurikulum baru kan dibuat Iya. oleh pemerintah kan. Mhm. Nah, kalau zaman kita dulu SD itu ada IPS, di bawahnya ada subnya namanya sejarah. Itu. Kalau kita SMP memang ada sejarah. SMA kalau IPA cuma sejarah kalau IPS ada lagi sejarah lokal, ada sejarah dunia. Kalau di perguruan tinggi dekat lagi, kecuali Dekat. memang yang dia kami Fokus jelaskan ke tadi prodinya fokus tadi. ke prodi atau Aha. fakultasnya tadi. Fakultas. Nah, di situ ada kata-kata sejarah. Mhm. Ada 4 kata sejarah, peradaban, kebudayaan, Islam. Mhm. Islam artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi SAW secara ilmu nih ya. Mhm. Maka itu dikatakan dengan Islam. Mhm. Segala sesuatu syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui perintah malaikat Jibril yang turunkan Allah itu Islam. Mhm. Nah, kita tidak ada bicara ke situnya karena kita bahas kemarin kan panjang lebar apa itu Islam, apa itu iman segala macam beserta sub-sub di bawahnya. Nah, kita akan fokus ke yang sebelumnya dulu, kata sebelumnya dulu. Sejarah. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab nih. Mhm. Itu. Syajarah. Sajarah. Nah, sajarah itu artinya pohon. Ujung Palembang batang. Batang. Pohon. Kalau kita nyungok pohon tuh ada akar, Ada ada batang, batangnya,
ada dahan, ada ranting, ada daun, banyak. bahkan ada bunga atau buah. Itu. Nah, ada juga pohon yang tidak berbunga, tidak berbuah kan, sekedar dia untuk melindungi. Nah, artinya pohon itu sesuatu yang lengkap dari awal sampai ke ini. Apa namanya Ada fungsi galau. Ada fungsi galau. Nah, kalau pohon ada batang beda kati akar, bahasa Arabnya arrobo itu. Ya kati akar. Itu batang-batangan namanya itu. Ada batang beda kati daun, artinya barang ini lala mati sudah. Tinggal ininya kerangkoknya yang Palembang. Tinggal batangnya. Nah, jadi sejarah itu asal katanya pohon. Jadi cabang ilmu namanya sejarah. Atau dalam bahasa Arab dikenal juga sebutan tarikh. Tarikh itu penanggalan, artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa tertentu. Hampir mirip dengan sejarah ya. Mirip. Nah, jadi sejarah itu, jadi kalau kita terjemahkan sesuatu yang kompleks yang terjadi di masa lalu, artinya sudah terjadi barang nih, dan itu terjadi dalam periode atau penanggalan atau kurun waktu tertentu. Nah, jadi kemarin misalnya Cik Ilham jadi penyiar di RRI, sebelumnya misalnya jadi penyiar di PAL TV. Nah, walaupun itu baru kira-kira 2-3 bulan lalu, sudah jadi sejarah. Itu sudah jadi sejarah Cik Ilham. Cik Ilham pernah menjadi penyiar di PAL TV. Nah, hari ini juga aku dengan Cik Ilham siaran di bulan puasa sebagai presenter dengan sebagai narasumber. Nah, hari ini kita melaksanakannya, besok itu yang kita gawe ke hari ini jadi sejarah. Artinya setiap yang terjadi di masa lampau akan diulang kembali. Yang sudah terjadi itu namanya sejarah. Nah, bagi kita sejarah, kita mengingat-kenangnya. Nah, di situ ada kata-kata peradaban. Nah, ujung kalau ngomongnya peradaban Mesir kuno. Kehidupan mungkin saatnya. Nah, sama udah hampir ya. Hampir ada kaitannya kan. Atau kebudayaan. Nah, RRI Pro 4 channel budaya Palembang. Nah, berarti fokusnya kepada budaya Palembang. Nah, sekarang kan kita gaji dulu mengenai adab dan budaya itu sendiri. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang di 10 terakhir ini tema-temanya tema-tema yang agak-agak berat-berat sedap juga. Karena tema soal keislaman, syariah, akidah, tauhid, tasawuf sudah 20 awal sudah kita ini kan. Nah, sekarang temanya agak apa namanya itu ngeri-ngeri sedap juga, berat-berat juga. Ini sebagai pengetahuan edukasi juga. Jadi ini temanya lebih ke pengayaan nih. Tapi boleh jamaah kalau ada yang nak bertanya soal hukum, soal apa, ada masalah. Nah, jadi peradaban itu kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan hadarah. Kehadirannya. Kayak absen di Ilham hadiro. Itu kan. Iya, hampir mirip bahasanya. Kalau bahasa Inggris itu pakai bahasa Inggris dulu aku supaya agak keren Nah, bahasa Inggris itu civilization. Peradaban nih. Kalau apa namanya itu, ini peradaban sih, kebudayaan. Dalam bahasa Arab itu thaqafah. Nah, jadi kebudayaan artinya. Dalam bahasa Inggris culture. Bahasa tulisannya culture. Tapi lebih banyak dipakai itu culture itu tadi ya. Culture. Jadi diserap itu bahasa kita jadi kultur kan? Kultur. Kalau kita larida, kita maling nyebut kultur itu. Lah kulturnya jangan. Jadi al-hadara al-islamiyah artinya peradaban Islam ya. Nah, atau as-thaqafah al-islamiyah, kebudayaan Islam. Nah, dalam perkembangan ilmu antropologi itu ilmu yang khusus membahas mengenai kebudayaan suatu kelompok atau suatu masyarakat antropologi antropologi namanya Kalau di UI ada tuh mata kuliahnya. Ada jurusannya antropologi ilmu. Nah, uang yang meneliti ataupun yang konsen di bidang antropologi itu namanya antropolog. Nah, antropolog ini banyak orang barat. Ngapa banyak orang barat Pak Ustadz? Ada banyak orang kita. Jawabannya simple, tak usah nak pakai teori. Uang barat itu karena dia segalanya sudah cukup secara ekonomi, secara taraf hidup segala macam cukup. Jadi dia konsennya kepada sains. Dia hobi neliti, hobi berpikir dari dulu itu. Kalau kita jengok zaman Belanda. Jadi banyak waktu mereka tuh di situ ya. Banyak waktu mereka itu di situ. Jadi antropolog itu memang banyak dari barat. Kalau kita ini karena kita negara yang masih berkembang, belum negara maju, jadi apa namanya itu ilmuwan kita ini masih minim dan juga ilmuwan kita ini masih tidak segencar barat untuk mengadukan penelitian. Salah satu faktornya itu ya. Iya, untuk mengadukan penelitian itu. Tapi kita berdoa bila dengan banyaknya kampus kan, banyak budak-budak kuliah sekarang ilmu dan keilmuan kita di Indonesia ini makin maju dari segala bidang lah. Itu. Nah, dalam ilmu antropologi itu ada perbedaan antara kebudayaan dengan apa namanya tadi? Peradaban. Peradaban itu nah, tadi.
Jadi kebudayaan itu adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Nah, jadi kebudayaan itu ungkapan yang mendalam dari suatu masyarakat dalam segala hal. Ayo. Ungkapan religi, kebudayaan di masyarakat Palembang. Saking kesenangnya tadi punya cucung baru dimanifestasikan dalam bentuk keagamaan, religi ya. Nah, tapi ini dilakoni dari satu masa ke masa, dari suatu daerah ke daerah, turun-temurun dan dijalankan terus sehingga menjadi adat tradisi. Maka ada tradisi merhaba. Nah, Aduh, masih masyarakat kita jalan ke nah sana, itu contoh kebudayaan. Nah, yang syariatnya itu akekah aja. Jadi sikok kambing untuk sikok budak betina, 2 kambing untuk sikok budak lanang. Oh, itu beda, syariatnya yo. Nah, adapun marhaban itu kebudayaan. Jadi kalau ada yang ngomong marhaba tuh mak ini ngapa nak dikomentari wong itu dia kebudayaan kok. Budaya Islam Dia kan. iya, dia bukan agama, dia bukan syariat. Iya. Nah, jadi dibedakan Lebih dulu ke itu. Kebiasaan Ustaz. Nah, kebiasaan. Jadi kalau kita paham ini tidak bakal kita nak sama-sama muslim, nak saling kato, nak saling caci, saling maki kan. Nak saling nguyok yang Palembang. Betul. Nah, sedangkan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Nah, jadi kalau peradaban itu kemajuan di suatu masyarakat itu dalam bentuk manifestasi itu maksudnya itu implementasi, apa namanya itu? Apa ya bahasa ini itu bahasa Implementasi itu lebih kayak penerapan kali Ustaz. Nah, iya lebih ke penerapan bahasa sederhananya Sederhana awamnya bahasanya tuh. Benar. Jadi penerapan kemajuan baik itu di bidang teknologi, di bidang sains, di bidang ilmu pengetahuan yang sifatnya itu lebih kepada karya yang bermanfaat. Nah, itu peradaban. Nah, jadi jika kebudayaan itu lebih banyak direfleksikan dalam seni. Mungkin kalau kita di Indonesia ada tari, ada musik, ada seni rupa, ada seni teater, Nah, salah satu yang Cik Ilham gawak sekarang ialah seni apa namanya itu? Seni ini bagian dari seni. Apa namanya itu? Public speaking. Public speaking kita pakai kayaknya ya. Iya, Jong Palembang tuh pacak ngomong. Benar pacak kan lo gitu ngomong kan. Lalu juga sastra aja. Itu. Syair-syair. Nah, maka syair-syair yang ada itu masuk daripada bidang kebudayaan ini tadi. Itu tadi ya. Kalau di Riau kan ada apa syair Gurindam Raja Ali Haji ya. Nah, kalau kita di Palembang ini ada juga jamaah ini muliakan Allah. Apa namanya itu, syair Perang Menteng. Sultan Mahmud. Ya kalau dibaca oleh kawan kita ya, Cik Febri itu. Syair Perang Menteng. Ada juga syair Burung Nuri, ada juga syair Sifat 20. Tentang keagamaan, tentang sastra, tentang kehidupan. Jadi banyak ya Ustaz ya. Iya, tentang perasaan kan. Nah, tentang cinta dan lain sebagainya. Termasuk syair dalam hadro Syarofal Nah, Anam. itu kasidah, maulid-maulid, apa? Salawat-salawat itu juga masuk dalam sastra. Religi, keagamaan, jadi kebudayaan dalam hal keagamaan. Kalau kita jengok ke Jawa tuh dalam PHBI, peringatan Hari Besar Islam, kalau kita di Sumatera ini paling dia peringatan di institusi, misalnya RRI ngado ke Maulid Nabi itu atau masjid apa misalnya ngadakan Isra Mi'raj. Tapi kalau di Jawa itu dia religi itu PHBI itu jadikan semacam kebudayaan yang apa namanya itu yang sudah menyebar ke segala masyarakatnya dia Ustaz ya. semacam seremonial. Nah, maka kalau maulud itu ada namanya gerbek maulud. Bukan gerbek cek kita di Palembang. Bukan, kalau itu lain gerbeknya yang itu tuh. Gerbek itu maksudnya itu apa namanya itu syiar ya. Syiarnya itu tadi. Iya, maulud. So, itu ada sekaten. Ada dan lain sebagainya, banyak kebudayaan yang di Jawa khususnya ya. Nah, itu salah satu bentuk daripada kebudayaan Islam itu sendiri. Nah, dan itu jangan kita komentari. Kalau dia tidak salah artinya bagus. Karena itu budaya. Karena itu budaya, bukan agama. Jadi jangan dikait-kaitkan, beda. Dia memang artinya kalau dia selaras boleh kita gawikan, boleh juga tidak kan. Nah, tapi kalau dia tidak selaras ya tentu agama apa namanya itu menentang itu kan, batasi itu. Nah, artinya jangan digawikan. Nah, kalau dia budayanya bagus-bagus, baik-baik, aman, adem, dia nyaman, jadi masalah ya, masalah. Jangan kita tadi yang disebut ke Ustaz itu kayak kita marhaba. Nah, itu tadi kan. Apalagi budaya Islam kita termasuk ziarah kubro kan. Iya, ziarah. Kalau ziarahnya memang disunahkan ya. Sunah. Tapi yang ziarah nak jelang puasa itu nah itu yang jadi budayanya. Iya, bulan ruah aja gitu tuh kan. Ruahan itu nah. Sehingga apa namanya itu kebudayaan itu antara Islam dengan kebudayaan itu memang dia berkaitan, tapi jangan dikait menjadi satu jangan sampai itu menjadi apa istilahnya itu bahan cacian, bahan makian di antara sama kita kan. Nah, ada juga moral kebudayaan. Nah, jadi kalau kita di Palembang mungkin kalau liwat depan wong tua, enggak tahu wong tua tu mana nunduk 45 derajat. Kalau 45 derajat masih boleh, Kalau 90 enggak boleh, haram hukumnya. Sama macam rukuk artinya kan. Apalagi 180 sujud.
Nah, jadi kalau 90 derajat Jadi ada artinya caranya juga Ustaz ya. iya, Kita nunduk dari nunduk caranya. tuh. Jadi jemaah kalau 90 derajat cuma ini ya. Nah, pula juga ini mah. Ini pecah apa ini itu. Cak bebek lah aja. Pecah bebek. 90 derajat sama cak rukuk kan. Iya, iya. Nah, pula lagi 180 derajat sama cak sujud. Itu. Enggak Oh, boleh. jadi Dua tidak ini boleh haram. nyamoi rukuk dan juga sujud Dan itu, sujud. Oh, Jadi itu. nunduk itu yang bagus itu 45 derajat bagi dua dari ini. Jadi dari ini. Mm-mm. Nah, bagus itu. Nah, untuk nunduk ke itu atau Ya. menyusun tangannya di depan dong tuh. Nah, itu juga masuk dari apa namanya itu kebudayaan yang ada juga. di moral yang ada di suatu bangsa. Nah, sedangkan peradaban itu terrefleksi dalam politik, ekonomi dan teknologi. Nah, contohnya peradaban itu misal peradaban kita di Indonesia ini sejak kemerdekaan ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi liberal, ada parlementer bahkan sampai sekarang ada orde lama, orde baru, reformasi. Nah, itu peradaban ya namanya. Peradaban tuh lebih berkaitan dengan kehidupan ya Ustaz ya. Yang saat ini. Iya, kehidupan yang sudah berlangsung Yang atau yang sudah sedang berlangsung. berlangsung. Nah, peradaban itu politik. Itu ekonomi. Nah, mungkin dulu pernah kita ada krisis moneter, kita pernah ada apa namanya itu pangan kita nurun misalnya kita ada inflasi, eksplasi. Nah, itu juga masuk dalam peradaban ekonomi. Artinya misal contoh Palembang dulu zaman kerajaan pernah menjadi pusat dagang dunia. Jalur lintas rempah sama sutra. Yeah. Nah, itu peradaban ekonomi. Nah, yang terakhir itu teknologi. Nah, jadi teknologi itu masuk dalam peradaban kita. Misal contoh wong daerah-daerah kita dari dulu sudah menggunakan lesung untuk nombok sebelum ada Oh iya. apa namanya itu? Untuk umak batu itu. Blender. Bukan. Apa lagi? Lesung Chopper. nganu kan ini, nganu kan. Iya, untuk yang zaman dulu itu ngeseng itu sama becak. Kita Anu sekarang kan- untuk nombok umak batu itu. Yang ngalus ke bumbu kan Itu lumpang. Oh, lain ya. Lain, itu batu yang kayu. Oh, iya, yang untuk tegak. ngocek apa? Yo, yang ngocek, Pala. ngocek pala, ngocek padi Padi. dari ini Oh iya, ada iya, mesin. yang tegak ya kita Iya. nganunya sambil tegak Ustaz ya. Nah, sama juga Oh, yang kamu gitu. sebut tadi, misal apa? Lemang. Apa dia? Iya, Lumpang lumpang batu kok lemang Lumpang. lagi. Lemang. Lumpang. Lemang tuh yang untuk bukuan itu. Lumpang. Nah, Lumpang. wong dulu kan sekarang blender kan sana. Nah, itu juga masuk peradaban karena dia Ayo. teknologi walaupun apa namanya itu sesederhana mungkin itu teknologi. Nah, itu Ada sejarahnya itu. iya, nah ini mengenai antara peradaban dan kebudayaan. Jadi kita ini pengayaan para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, lalu ketika kita bicara sejarah peradaban Islam, maka paling tidak ada 4 masa, Pertama namanya periode sejarah klasik. Masanya dari masa Nabiullah Adam alaihi salam sampai masanya Nabiullah Isa alaihi salam. Oh itu. Jadi sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW itu adalah masa klasik. Nah, masa klasik masa sangat terdahulu. Nah, kapan terjadinya nih Pak Ustadz? Lebih kurang antara 2000 sampai 5000 tahun yang lalu kejadian itu. Ya. Nah, lalu yang kedua ada namanya periode sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, periode ini antara 570 Masehi sampai 632 Masehi, lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Udah lewat jauh nih. Nah, ini adalah masa terbaiknya kata Nabi kita, adalah masa sejarah peradaban Islam terbaik untuk umat Islam. Karena disinilah pengutusan Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup sekalian Nabi dan Rasul, sekaligus menyempurnakan ajaran itu yang dia lintas dimensi waktu dan tempatnya. Itu. Nah, kalau Nabi sebelum itu kan ada dimensi tempat artinya ada kaum wilayah tertentu. Nah, Nabi Muhammad dakdo bukan hanya untuk Arab tapi untuk seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kata Quran tu kan. Nah, dan juga dia lintas dimensi waktu, Kita kan dengan Nabi jauh jarak 1400 tahun. Ayo jauh nih. Itu tuh lagu yang ngomong aku akan mencintai walau 1000 tahun lamanya tuh. Udah taunya udah nyampe kan. Udah nyampe 100 kita nyampe kadang-kadang. Kadang 70 bae lah bersyukur gitu kan. Nah, Ustaz, 70 be kita bersyukur, 80 bersyukur lagi dah Bersyukurnya 60 be itu sudah masa-masa genting. Karena kalau menuruti usia baginda Rasul itu di Iya, 60-an. Ustaz, memang ya? kata Nabi usia umatku antara 60 dengan 70. Nah, itu. Nah, jadi di antara itu lebih lebih banyak gino, kurang banyak gino. Nah, itu. Jadi itu tuh puitis be lagu ku akan menunggu walau 1000 tahun lamanya tuh. Jadi ini periode terbaik jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, lalu periode ketiga yaitu periode kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan, Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Kejadian ini antara 632 Masehi sampai 661 Masehi. Iya. Nah, jadi lebih kurang 1300 tahun yang lalu. Oh lah lama. Nah, ini juga periode terbaik kata Nabi Muhammad SAW karena di periode ini jamaah dimuliakan Allah. Kalau periode Nabi tadi
adanya ekspansi untuk mengislamkan Arab, Jazirah Arab, dan itu berhasil. Yeah. Nah, di periode Khulafaur Rasyidin ini Islam menyebar ke pesisir semenanjung Arab, termasuklah Persia. Persia itu Iran sekarang termasuklah Syam itu daerah Syria, Lebanon, Yordan, dan juga di daerah Mesir, sampai mengarah ke arah Eropa. Nah, itu zaman terbaiknya zaman periode kehalifan Khulafaur Rasyidin. Nah, lalu ada telepon tuh, Cek. Tidak apa-apa, kita angkat sikap Ustaz. Iya, mungkin. aju, tidak Sikap apa-apa. beda Iya. ya. Sebelum Oke, tutup halo ya. Hikmah Ramadan, selamat petang. Waalaikumsalam, Mang Uju ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana Mang Uju? Silakan dengan Ustadznya. Apa yang pengen disampaikan? Ayo, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mang Uju? Ustaz nak nanya, apa bedanya sejarah dengan tarikh? Oh iya. Ikut lagi cara mengucap istighfar. Yang aku dengar ada mengucapnya astagfirullahaladzim, ada lagi yang aku dengar nastagfirullahaladzim. Oh iya, siap. Oke, itu ada bedanya, ada tempatnya waktu nastagfirullah itu waktu di mana, waktu Iya. astagfirullah di mana. Dan Oke. ikut lagi sekarang nanya, Fadilah Volume radionya Mang Uju agak kebesaan Caknya. Oh iya, pakai handset pantesan. Oke, Mang Uju, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi Ustadz, apa perbedaan sejarah dan apa tadi itu? Tarikh. Tarikh. Kalau sejarah itu mengujuk lebih kepada peristiwa lebih kepada isi yang terjadi di saat itu. Nah, itu sejarah. Nah, kalau tarikh itu lebih kepada angka-angka dan tempat-tempat. Oh itu. Nah, jadi periodisasi ataupun keterangan waktu dan keterangan tempat suatu kejadian itu disebut tarikh. Memang dia beda tipis sih, agak susah bedakannya. Nah, adapun isinya, nah misal contoh kayak ini. 1 Ramadan 1446 Hijriah di kota Palembang, Mang Ujuk bertanya dengan Ustadz melalui RRI Pro 4. Nah, tarikh itu penanggalan sebenarnya kalau terjemahkan. Ialah yang 1 Ramadan ini tahun 74 di Palembang itu tarikhnya. Nah, sejarahnya ialah isinya apa dia yang terjadi di masa lampau itu. Ialah Mang Ujuk bertanya ke RRI Pro 4. Nah, itu sejarahnya. Nah, kira-kira itu sederhananya. Nah, yang kedua pertanyaannya tadi mengenai apa beda astagfirullahaladzim dan astagfirullahaladzim mengenai istighfar. Kalau astagfirullah itu yang membedakan itu domir. Domir itu apa namanya itu? Perbedaan antara bahasa sederhananya ini antara dewean dengan banyak uang. Nah, kalau astagfirullahaladzim artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kalau nastagfirullahaladzim artinya kami memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Cuman apa perbedaannya? Perbedaannya itu tadi cuman antara aku dengan kami artinya. Nah, atau kita Nah, itu antara ana sama nahnu. Nah, penggunaannya apakah boleh baik, tapi kalau misal kita mimpin orang banyak, bagusnya pertama itu baca astagfirullahaladzim, yang kedua dan seterusnya baca nastagfirullahaladzim. Kalau kita mimpin. Kalau posisinya kita dipimpin, melok yang mimpin artinya kan. Nah, kalau kita lagi dewean astagfirullahaladzim, kalau lagi mimpin cek tadi posisinya. Nah, itu yang ketiga tadi video cek. Yang ketiga tadi terputus teleponnya. Oh iya, teleponnya terputus. Mohon maaf Mang Ujuk, kaget ditanyakan di lain kesempatan. Kita lanjutkan dulu cek. Nah, lalu selanjutnya di masa periode terbaik ini tadi yaitu masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu melakukan ekspansi tadi ke semenanjung Arab, baik itu ke daerah Eropa, Mesir, daerah Syam, Persia dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah masa itu yakni masa kerajaan-kerajaan Islam. Nah, inilah yang ada 3 periode. Ini juga masih periode terbaik karena dia kaget di periode ini kata Nabi akan berkembangnya ilmu pengetahuan ya. Oh itu. Nah, jadi filsafat Islam, matematika, biologi, seni, budaya, sudah itu ilmu teknologi, kimia, dan lain sebagainya itu berkembang di periode ini. Ialah periode kerajaan-kerajaan Islam. Ada 3. Satu namanya periode kerajaan atau Kesultanan Bani Umayyah. Pusatnya di Damaskus, Suriah sekarang. Yang kedua berhenti lagi menjadi kerajaan Bani Abbasiyah. Pusatnya di Baghdad, Irak sekarang. Nah, yang ketiga namanya Bani Utsmaniyah. Pusatnya di
Turki Utsmani ya, di Ottoman Turki yang di sekarang situ. Istanbul. Istanbul. Nah, di masa 3 inilah banyak muncul ilmuwan-ilmuwan cendekiawan macam Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Muncul juga Imam Mazhab Asy'ari, Maturidi, muncul Imam Hadis Nawawi, Bukhari, Muslim. Muncul lagi ulama-ulama ahli teologi namanya Al-Hallaj, Al-Farabi, muncul ahli filsafat Ibnu Sina, ahli pengobatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga di masa-masa ini kata Nabi masih masa keemasan Islam. Sampai kapan masa itu Pak Ustadz? Dari habis masa Khulafaur Rasyidin sampai 1924 Masehi ya. Itu, lama ya. Lebih kurang 101 tahun yang lalu tepat. Ini kan 2025. Iya. Nah, itu 1924 Nah, 1924 Kesultanan Turki Utsmani runtuh karena ekspansi dari barat pada waktu itu. Nah, berakhirlah masa yang disebut Nabi masa terbaik ini. Jadi dari 1924 sampai 2025 ini adalah masa peradaban Islam modern. Nah, masa yang disebut oleh Nabi sebagai akhir zaman, masa yang kata Nabi Islam mulai mundur, tidak lagi mengalami kejayaan atau puncaknya. Jadi wajar kalau sekarang Islam sudah mundur, baik dari segi ilmu pengetahuan, dari sisi politik, dari sisi kejayaan, dari sisi ekspansi wilayah dan lain sebagainya. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mungkin demikianlah sedikit mengenai materi sejarah peradaban Islam dan sejarah kebudayaan Islam kita pada petang hari ini. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan kesalahan dan khilafan hanya milik kami pribadi manusia. Terima kasih kami ucapkan baik kepada RRI, kepada Oce Ilham selaku presenter, kepada seluruh penanya yang sudah menanyakan, dan wabil khususnya lagi seluruh pendengar yang menyaksikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih, kami haturkan. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baca-baca dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah, demikian untuk di edisi hari ini ya. Di mana tadi kita sudah menyimak ada kajian yang sudah disampaikan, yaitu kembali dengan Ustadz Muhammad Setiawan SAMH. Nah, besok kita bakal ketemu lagi, masih panjang waktu kita, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sudah kita pelai bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri.